Rasanya memang sangat nyesek banget. Melihat diri ini tertindas oleh orang yang zolim. Sebenarnya di dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa doa orang yang tersakiti sangat mustajab. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Da'watul mazlumi mustajabatan wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Artinya, doa orang yang dizalimi yaitu diterima sekalipun doa dari orang yang jahat. Kejahatannya itu memudaratkan dirinya dan tak memberi kesan pada doa tadi. Meskipun Allah melarang kita untuk mendoakan orang lain agar terluka atau mendapat musibah, khusus bagi orang yang dianiaya atau dirugikan, Allah mengizinkannya. Maka ketika orang yang dianiaya atau disakiti atau dirugikan berdoa agar orang yang zalim itu terkena musibah, Allah akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang yang mengatakan sesuatu yang buruk kepada seseorang dengan berkata jelas, tetapi orang yang dianiaya mungkin dia menyebutkan kejahatan dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 148. Dari hadis tersebut kita bisa tahu bahwa doanya orang yang terzolimi itu langsung didengar dan diterima Allah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan agar kita semua tidak menzolimi orang lain. Karena jika orang tersebut berdoa, bisa celakalah orang yang zolim itu. Menyakiti orang lain sudah terbukti membuat semua pihak menjadi rugi dan memperoleh dosa yang besar. Untuk itu, inilah amalan doa agar orang yang menyakiti kita menyesal tanpa harus membalas perbuatan keji yang mereka lakukan. Jika perkara yang kita hadapi terasa berat, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melafalkan doa ini. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu li dunyaya, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu li dunyaya, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cukuplah Allah bagi agamaku, cukuplah Allah bagi duniaku, Allah mencukupi bagi apa yang menyusahkanku, Allah mencukupi bagi yang menganiaya aku, Allah mencukupi bagi yang berniat jahat kepadaku, tidak ada daya upaya dan tidak ada tenaga melainkan pertolongan Allah. Kerugian yang diperoleh bila kita menyakiti hati orang lain. 1. Memperoleh balasan yang setimpal. Kerugian pertama yang diperoleh jika menyakiti hati orang lain adalah mereka akan memperoleh balasan yang setimpal sesuai dengan seberapa besar kerugian yang mereka hasilkan. Menyakiti orang lain akan membuat manusia melepaskan pintu silaturahmi masing-masing. Jika tidak meminta maaf segera nantinya akan membuat mereka harus mendapat balasannya. Balasan tersebut datang dalam berbagai bentuk. Ada yang datang dalam bentuk masalah yang bertubi-tubi ataupun pintu rezeki yang ditutup serapat mungkin sehingga mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, namun balasan yang bisa diperoleh juga akan dirasakan ketika sudah berada di akhirat nanti. 2. Sholatnya sia-sia. Sholat yang dilakukan jika menyakiti orang lain termasuk sia-sia dan tidak akan membantu mereka untuk memperoleh pahala apapun. Bahkan meskipun mereka melakukan sholat selama 40 hari berturut-turut pun, tidak ada satu pahala yang mampu membantu mereka di dalam hari pembalasan nanti. Karena itu, mengetahui bahwa orang tersebut termasuk ke dalam pihak yang dirugikan adalah hal penting. Sebab jika kita terjerumus dalam perangkap setan dan membalas seluruh perbuatan orang tersebut, maka kita tidak jauh berbeda dengan orang yang menyakiti kita. Jika mereka tidak segera meminta maaf, maka kita bisa memastikan bahwa sholat yang mereka lakukan termasuk sia-sia. 3. Tidak masuk surga. Kerugian lain yang diperoleh jika menyakiti hati orang lain adalah pintu masuk surga menjadi semakin tertutup. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak rukun dengan tetangga atau orang di sebelahnya tidak akan bisa masuk surga.
Menyakiti hati seseorang menjadi jaminan bahwa mereka akan segera masuk ke dalam neraka begitu hari akhirat sudah tiba. Membaca amalan doa agar orang yang menyakiti kita menyesal terkadang justru akan membantu mereka untuk terhindar dari kerugian besar ini. Sebab jika saling memaafkan maka seluruh manusia bisa rukun dengan sesama. 4. Setara seperti makan bangkai saudara. Seseorang yang selalu berseteru dengan orang lain dan tidak pernah akur diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Sebab manusia pada dasarnya adalah makhluk Allah yang memiliki kedudukan sama dan tidak boleh bersitegang meskipun sejarah telah membuktikan bahwa kita adalah makhluknya yang sangat barbar. Padahal, jika kita selalu bertengkar tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh ketika menyudahinya. Hanya ada hati yang terluka dan hubungan persaudaraan pun akan semakin terputus sehingga hanya amalan doa agar orang yang menyakiti kita menyesal menjadi satu-satunya jalan keluar yang terbaik. 5. Memikul dosa nyata. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa seseorang yang menyakiti orang mukmin meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apapun, akan memikul dosa yang nyata dan kebohongan yang tinggi. Perbuatan tersebut akan menghasilkan dosa yang begitu besar sebab seseorang yang membuat mukmin tersakiti tanpa sebab merupakan sosok yang memalukan. Posisi orang tersebut akan sangat hina di mata Allah. Karena perbuatan tersebut mencerminkan ilmu Islam yang rendah dan dirinya pun tidak memiliki harga diri apapun. Allah pun sangat menentang perbuatan tercela yang satu ini. 6. Allah akan mengintai kekurangan orang tersebut. Kerugian terakhir yaitu Allah akan selalu mengintai kekurangan seseorang yang menyebarkan dan mencari aib atau kelemahan orang lain. Allah adalah Tuhan yang Maha Melihat, sehingga jika seseorang berlaku tidak jujur, berbohong, menipu, berkhianat dan merugikan orang lain, maka aib seseorang itu nantinya akan tersebar meskipun sudah berada di dalam rumah mereka sendiri. Membaca amalan doa agar orang yang menyakiti kita menyesal menjadi salah satu hal yang mampu membantu kita agar selalu menjalin tali silaturahmi dengan orang lain. Allah pastinya akan mencintai hambanya yang selalu hidup dalam kerukunan dan selalu menjaga aib masing-masing. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar senantiasa berada di jalan kebaikan dan tidak pernah menyakiti hati siapapun. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.